Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kamu masih percaya bahwa kerja keras adalah satu-satunya kunci rezeki dan kekayaan, berarti kamu belum paham rahasia kehidupan. Karena faktanya, ada orang yang kerja mati-matian tapi tetap miskin, dan ada yang rezekinya mengalir deras meski terlihat santai. Apa bedanya? Jawabannya bukan pada nasib, tapi pada satu amalan yang selama ini mungkin kamu abaikan. Amalan ini bukan hanya membuka pintu rezeki, tapi juga menurunkan rahmat dan perlindungan dari Allah. Dan ironisnya, justru banyak orang yang meremehkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga apapun yang menjadi hajat dan doa kita, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, segera dikabulkan oleh Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan senantiasa dalam lindungannya. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Bagi yang terlilit hutang, semoga Allah segera memberi jalan kemudahan untuk melunaskan. Bagi yang belum memiliki jodoh atau keturunan, semoga Allah mempercepatnya. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi setiap urusan yang sedang kita perjuangkan. Dan semoga Allah kuatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, apakah Anda ingin mendapatkan rezeki sebesar 10 juta, 50 juta, bahkan hingga 1 miliar rupiah dalam waktu singkat, tanpa riba, tanpa pinjaman dari bank, dan tanpa melalui jalan yang haram? Banyak orang bekerja keras siang dan malam. Mereka berusaha mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan keluarga. Namun tetap saja merasa kesulitan dalam mendapatkan kecukupan hidup. Tagihan terus berdatangan, hutang semakin menumpuk, dan kebutuhan pun semakin meningkat. Padahal Islam telah mengajarkan kepada kita sebuah cara yang sangat istimewa untuk membuka pintu rezeki. Cara yang tidak hanya mengandalkan usaha fisik semata, melainkan juga melalui amalan spiritual yang telah diwariskan dan diamalkan oleh para ulama serta para wali Allah. Salah satu amalan tersebut adalah bermunajat dan bertawakal kepada Allah dengan membaca kalimat-kalimat zikir. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi tentang keagungan dua asma Allah yang sangat istimewa, yaitu Ya Hayyu dan Ya Qayyum. Kedua asma ini bukan hanya sekadar lafaz yang diucapkan, tetapi memiliki makna mendalam yang dapat menjadi kunci bagi terbukanya berbagai pintu kemudahan dalam hidup kita. Salah satu manfaat luar biasa dari zikir ini adalah sebagai amalan pembuka rezeki yang penuh keberkahan. Makna asma Ya Hayyu dan Ya Qayyum. Ya Hayyu berarti wahai zat yang maha hidup. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya yang memiliki kehidupan yang kekal dan tidak bergantung kepada siapapun. Ya Qayyum berarti wahai zat yang maha berdiri sendiri serta mengatur segala sesuatu. Allah lah yang mengatur dan memelihara seluruh makhluknya tanpa membutuhkan bantuan siapapun. Dua asma ini memiliki keutamaan yang luar biasa jika kita amalkan dengan penuh keikhlasan dan keyakinan. Para ulama dan orang-orang saleh terdahulu senantiasa menjadikan zikir ini sebagai amalan yang terus mereka jaga,
karena mereka memahami betapa dahsyatnya manfaat yang terkandung di dalamnya. Keutamaan dan manfaat zikir Ya Hayyu Ya Qayyum. Pertama, mendatangkan rezeki yang berkah dan melimpah. Jika kita ingin mendapatkan rezeki yang luas dan penuh keberkahan, maka zikir Ya Hayyu Ya Qayyum adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Dengan membiasakan berzikir dengan asma ini, Allah akan melapangkan rezeki kita dan memberinya keberkahan. Tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga ketenangan jiwa dan kebahagiaan yang hakiki. Kedua, menumbuhkan wibawa dan dicintai banyak orang. Siapa yang mengamalkan zikir ini dengan istiqomah, maka Allah akan menanamkan dalam hatinya ketenangan dan karisma yang membuatnya dihormati serta dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Ketiga, mempermudah segala urusan dan mengabulkan hajat. Barang siapa yang mengamalkan zikir ini secara istiqomah dan penuh keyakinan, Allah akan mempermudah segala urusannya serta mengabulkan setiap hajatnya, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Tata cara mengamalkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum sebagai amalan pembuka rezeki, yaitu: pertama, bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 40 kali setelah sholat subuh, agar Allah membukakan pintu rezeki yang luas dan penuh keberkahan. Kedua, jika saudaraku memiliki permohonan khusus, misal butuh uang untuk keperluan mendesak, bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 1000 kali dalam satu waktu, baik pada siang maupun malam hari, yaitu pada waktu duha atau waktu sepertiga malam akhir. Pastikan Anda dalam keadaan suci, baik suci pakaian dan suci tempat. Lakukan dengan hati yang khusyuk, penuh keikhlasan dan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan setiap doa kita. Dan setelah selesai berzikir, panjatkan doa sesuai dengan hajat yang kita inginkan, dengan meyakini bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan setiap doa hambanya. Terakhir, istiqomahlah dalam mengamalkan zikir ini. Keistiqomahan adalah kunci utama untuk mendapatkan pertolongan dan keberkahan dari Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, zikir Ya Hayyu Ya Qayyum adalah salah satu amalan yang sangat agung dan memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Dengan mengamalkannya secara rutin, insya Allah kita akan merasakan perubahan besar dalam hidup. Allah akan memudahkan setiap urusan, menghilangkan segala kesulitan, serta mengabulkan doa dan hajat kita dengan cara yang terbaik. Jangan pernah merasa lelah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Seberapa jauh pun kita merasa tersesat, pintu rahmat-Nya selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali. Saudaraku, ingatlah bahwa rezeki itu bukan semata-mata tentang jumlah harta yang kita miliki. Rezeki adalah segala bentuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita, mulai dari kesehatan, ketenangan hati, keluarga yang penuh kasih sayang, hingga kesempatan untuk berbuat amal. Maka jangan pernah merasa kecil ketika belum diberi rezeki dalam bentuk materi, karena boleh jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dan lebih baik untuk kita di waktu yang paling tepat. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun itu, tidak akan pernah luput dari perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hari ini kita belum melihat hasilnya, tapi yakinlah bahwa tidak ada satupun doa, sedekah, salat malam, atau amal tersembunyi yang sia-sia. Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha menepati janji. Teruslah beramal, teruslah mengetuk pintu langit dengan doa, dan jangan pernah berhenti berharap kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan
keluar baginya, dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini adalah janji langsung dari Allah bahwa kunci rezeki itu adalah takwa dan tawakal. Bukan semata-mata kerja keras saja, tetapi hati yang bersandar penuh kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadikan setiap harimu sebagai ladang amal. Bangun dengan niat yang lurus, jalani hari dengan penuh keikhlasan, dan akhiri malam dengan istighfar serta tawakal. Karena di balik usaha yang tampak sederhana, Allah bisa membuka pintu-pintu rezeki yang luar biasa luasnya. Terkadang yang menghalangi datangnya rezeki bukan kurangnya usaha, tetapi kurangnya tawakal dan zikir di hati kita. Saudaraku, semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang tidak hanya mengejar rezeki, tetapi juga keberkahannya. Karena rezeki yang berkah akan membawa ketenangan dan menjauhkan kita dari perkara-perkara yang sia-sia. Jangan lupa untuk bersyukur atas apapun yang kita miliki hari ini, karena syukur adalah magnet rezeki yang paling kuat. Dan teruslah berbagi, karena dengan memberi kita justru sedang menjemput pemberian yang lebih besar dari Allah. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi pengingat, menjadi motivasi, dan menjadi bekal amal untuk kita semua. Jangan lelah berbuat baik, jangan berhenti berharap, dan jangan lupa bahwa Allah selalu bersama hambanya yang bersabar dan bertawakal. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan rezeki yang halal lagi berkah kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.